Aku belum lama ini tuh nemu salah satu episode di Black Mirror season kedua kalau nggak salah ya. Jadi di episode itu menceritakan sesuatu yang relate banget sama kehidupan kita sekarang, men. Itu ngebahas tentang ada sepasang suami istri yang istrinya itu sakit dan suaminya itu pengen nyembuhin istrinya gimana pun caranya. Mereka bukan pasangan dari orang kaya, mereka orang standar, dan yang laki itu pekerja serabutan atau pekerja bangunan juga. Jadi pada suatu waktu istrinya tuh menderita sakit yang itu cukup berbahaya untuk nyawanya. Si suami nyarilah pengobatan sana sini dan solusinya itu operasi, tapi kegagalan operasinya jauh lebih besar. Suatu waktu ada sales yang menawarkan pengobatan. Jadi di pengobatan itu teknologi merekayasa gimana kemampuan otak lah untuk menghilangkan penyakit yang ada di dalam diri. Akhirnya mereka berdua itu setuju dan pemasangannya, pengobatannya itu gratis, men. Bener-bener gratis. Tapi mereka harus bayar biaya langganan. Jadi ketika mereka ngambil paket A, itu mereka bayar perlangganannya tuh berapa ya? Pertama tuh kalau nggak salah 500.000 deh. 500.000, terus ada update harus naik lagi jadi 1 juta. Dan kalau mereka nggak update itu, sistem yang tertanam di kepala istrinya itu akan shutdown atau malah ngasih iklan yang banyak. Pada akhirnya teknologi ini punya beberapa paket, yang dimana paket paling murah itu mempengaruhi orang dan ngebuat orang jadi papan iklan berjalan. Jadi orang-orang tuh tiba-tiba yang pakai paket gratis ya, tiba-tiba ngasih tahu iklan bahwa kalau kamu butuh sepatu, kamu pakai sepatu ini karena sepatu ini punya fitur ini. Dan tiba-tiba tidak terkontrol. Terus lama-kelamaan dia yang tadinya butuh tidur cuma 8 jam akhirnya jadi 10 jam, terus 12 jam. Itu ditanyain nih kepada perusahaannya, kenapa istri saya kok jadi kayak gini, kok tiba-tiba ngucapin iklan gak jelas, dan bahkan istri saya yang tadinya cuma butuh 8 jam tidur sekarang harus 12 jam bahkan 14 jam tidur. Jawaban dari perusahaan yang mengobati istrinya tadi apa? Jawabannya adalah kalau pengen istrinya seperti semula itu harus nambah atau ngupgrade paket, men. Jadi ibaratnya dari standar ke pro, yang dimana biayanya jadi lebih mahal. Nah, kamu familiar nggak sih sama sistem-sistem kayak gini? Yang dimana kita mau dengerin musik, kita mau nonton film, kita mau nonton komedi, kita mau olahraga yang lewat aplikasi, bahkan kita berobat, skincare, kecantikan dan lain sebagainya, semua tuh serba subscription, men. Yang dimana kita harus berlangganan. Semisal kalau kamu di klinik kecantikan, apakah dengan sekali perawatan kamu akan bersih, akan mulus sampai berapa tahun? Pertanyaannya, apakah ini tanda dari kemajuan atau malah ini salah satu bentuk kapitalisme? Kalau kamu nonton videoku sampai habis, aku janji kamu akan ngelihat sekelilingmu dengan cara yang berbeda nantinya. Kamu bakalan sadar bahwa ketika kita hidup lebih nyaman, kita mau dengerin musik gampang, nggak ada iklan, kita mau nonton YouTube itu nggak ada iklannya, terus kita mau program latihan dari rumah, kita bisa ngakses semuanya, semua fiturnya, kita mau pakai ChatGPT, semua fitur bisa kebuka. Semua itu untuk kenyamanan hidup kita. Tapi di sisi lain, dompet kita makin tipis. Terus siapa sebenarnya yang untung dari ini semua? Makanya tonton sampai selesai. Di Indonesia, praktek kapitalisme itu selalu disamarkan, men. Mulai dari namanya yang dirubah, terus mulai dari prakteknya yang ketika orang lihat tipis-tipis dari atas itu, oh itu bukan kapitalisme, tapi ternyata sistem di bawahnya yang membuat itu berjalan adalah bentuk kapitalisme. Bahkan namanya kadang yang ngebuat aku heran ya, kenapa nama-nama sesuatu yang anggaplah dalam tanda kutip itu selalu disanding-sandingkan dengan moral kita, dengan kepercayaan kita. Nggak cuman Islam, nggak cuman Kristen, nggak cuman Konghucu, Buddha, Hindu, Protestan, nggak cuman itu, men, tapi kepercayaan kita semua. Kadang apa ya, hubungannya dengan kemanusiaan padahal aslinya untuk
membuat kaya segelintir orang doang. Itu yang buatku heran, men. Dan kita masih kadang nerima, oh iya, kita cuma lihat thumbnailnya doang, masih seperti itu. Dan kapitalisme di Indonesia terkadang juga disamarkan dengan swastanisasi layanan publik. Contoh, misal kayak listrik deh, kan kita punya perusahaan listrik milik negara, ya kan? Perusahaan listrik milik negara yang dimana itu ngebantu menyalurkan listrik ke seluruh masyarakat di Indonesia. Berarti di sini perusahaan ini ngebantu pemerintah dalam layanan untuk publik. Tapi coba deh kamu cek siapa akhirnya yang diuntungkan dan siapa akhirnya yang dirugikan dari layanan publik ini. Listrik, pemerintah, masyarakat, perusahaan, bos, siapa yang diuntungkan? Belum lagi ke sektor layanan kesehatan. Ada kok di luar sana yang memberikan label premium, oke, dilayanin dengan kualitas VVIP, semua pengobatannya, semua obatnya, layanan operasinya, semua VVIP. Tapi apa yang kamu tahu? Dalam beberapa bulan itu harus kembali lagi ke sana. Untuk apa? Untuk ngecek lagi, harus berobat lagi. Kalau nggak ngelakuin itu, ya kemungkinan sakitnya akan kambuh lagi, bahkan bisa lebih parah. Dan itu terus. Ada juga yang lagi rame tentang klinik kecantikan, apapun itu. Kamu sadar gak sih, di setiap klinik kecantikan kita tuh nggak bisa hanya sekali doang ke sana terus beres masalah kita. Nggak bisa, kita harus beberapa kali. Jadi ketika kamu pengen menghilangkan kulit kusamu, kamu nggak bisa cuma sekali terus kulit kusamu langsung hilang. Kamu harus ngelakuin perawatan beberapa kali. Bahkan ada kok di luar sana yang membersihkan bulu ketiak, yang membersihkan bulu ketiak itu nggak bisa cuman sekali datang, itu harus ngelakuin beberapa kali treatment, yang dimana secara nggak sadar itu kamu subscription ke mereka, men. Kamu langganan ke mereka, kamu bergantung ke mereka. Ketika kamu nggak ngelakuin itu, bulu ketiakmu akan tumbuh. Ketika kamu nggak ngelakuin itu, wajahmu yang tadinya udah agak bersih, nggak kusam lagi, akan jadi kusam lagi. Yang tadinya udah ngerasa cantik, ngerasa ganteng, jadi lebih jelek, bahkan lebih parah dari sebelum datang ke situ. Kamu sadar nggak sih kalau itu semua salah satu bentuk kapitalisme? Tapi apakah mereka mau sistem ekonomi yang mereka gunakan disebut kapitalisme? Nggak mungkin, karena kapitalisme itu kesannya jelek banget, kesannya negatif. Ngomong apa sih? Nggak jelas banget, ngoceh, nggak jelas banget. Ya kalau kita nggak ngelakuin perawatan secara rutin, ya wajah kita yang udah cantik ini, yang udah ganteng ini jadi jelek dong. Kenapa sih ngoceh, nggak jelas banget. Terus kalau kita sakit, kalau kita nggak kembali lagi ke sana, kita nggak ngecek lagi, kita nggak berobat lagi, ya kita malah sakit lagi dong. Disinilah kenapa aku mempertanyakan, kenapa aku membahas tentang ini. Karena kenapa kita nggak bisa sekali aja? Kayak sekarang nonton film kita harus langganan, men. Kita mau nonton bola kita harus langganan. Bahkan kamu tahu kan, Microsoft sekarang pakai 365 apa 360, ya dimana itu biayanya bulanan. Dulu kita pakai Microsoft Office yang misal 2017, 2021 itu sekali beli kita bisa pakai terus, update kita udah beli sekali udah terus-terusan. Kenapa? Di kesehatan, di kecantikan lah, gak bisa sekali terus udah. Kita gak harus ke klinik itu lagi. Harus ke klinik itu ya, kenapa kita nggak cuma sekali beres? Kenapa harus berkali-kali? Dan kalau kita nggak ngelakuin itu, kita akan lebih buruk lagi wajahnya. Kenapa? Coba dong komen kamu di bawah, kasih komentar kamu di bawah. Itu yang ku kritik, men, karena emang itu salah satu bentuk kapitalisme di era modern. Dan terkadang hal itu nggak kamu sadari sama sekali. Kamu nganggap hal itu wajar-wajar aja. Sekarang aku pengen nyoba ngajak kamu untuk ngelihat sekeliling kita. Banyak kok praktek kapitalisme yang gak kita sadari. Tapi tetap ya, orang gak akan mau disebut bahwa itu adalah praktek ekonomi kapitalisme. Karena terkesan kapitalisme adalah sesuatu yang jelek, sesuatu yang negatif. Nonton film
dengerin musik, dengerin komedi, terus nonton bola, terus ngedit foto, ngedit video, semuanya langganan men. Bahkan perawatan ke klinik kecantikan maupun kita pakai aplikasi olahraga, semua langganan. Kamu sadar nggak, layanan kecantikan yang kamu lakuin di klinik itu cuma bertahan mungkin beberapa bulan doang. Kalau kamu nggak kesana lagi, wajahmu ya kembali lagi ke bentuk semula atau bahkan lebih buruk lagi. Itu semua strategi men. Kamu ngelakuin perawatan hari ini tanggal 1, kamu dalam waktu 1 bulan harus kesana lagi. Kalau nggak kesana lagi, wajahmu kembali ke bentuk yang semula, kembali ke keadaan yang semula. Itu sama kayak ojek online maupun freelancer yang katanya bisa kerja di mana aja, gaji bisa kita nentuin, per bulannya bisa dapat berapa. Tapi siapa yang sebenarnya untung? Apakah drivernya? Apakah pekerja freelance-nya? Yang untung adalah platformnya. Dan yang menurutku lebih licik lagi adalah data. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena semua gerak-gerik kita itu dipantau men. Semua yang kita lakuin, misal aku lagi belanja di Shopee, aku masukin keranjang kuning baju lah ya, baju. Dataku terkumpul di situ, akhirnya aku dikasih iklan tentang baju dan baju. Karena semua gerak-gerik kita itu dipantau, dianalisa, bahkan dijual kembali. Kamu pikir aplikasi gratis itu bener-bener gratis? Coba pikir ulang deh. Bagaimana caranya perusahaan-perusahaan yang menggunakan sistem ekonomi kapitalisme membuat citra mereka tidak jahat di masyarakat? Terkadang mereka menggunakan strategi CSR. Contohnya mereka bikin program-program sosial men, semisal ngebantu untuk menanam pohon di daerah tertentu, terus ngebantu donasi ke anak yatim, ke duafa, terus ngebantu layanan di sekolahan. Kedengarannya bagus banget ya, mulia banget ya. Tapi sebenarnya kalau dihitung, dana CSR yang mereka gunakan itu enggak lebih dari sepersekian persen doang dari keuntungan mereka. Belum lagi perusahaan-perusahaan yang mengeklaim diri mereka greenwashing, perusahaan-perusahaan yang mengeklaim diri mereka ramah lingkungan, padahal mereka masih nyumbang limbah, masih ngebuang limbah ke sungai, ngebuang limbah ke tanah kosong dan lain sebagainya. Ada data dari Greenpeace tahun 2023an itu nunjukin bahwa sekitar 60%-an atau 70%-an brand yang mengaku eco-friendly itu masih menyumbang polusi plastik cukup besar. Dan di dunia media sosial, kapitalisme kadang nyamar lebih rapi lagi men. Mungkin kamu mikir kapitalisme kamu selalu dirugikan. Enggak juga sih. Kadang kapitalisme prakteknya itu enggak ngambil uangmu secara langsung, tapi mungkin bisa ngambil data kamu untuk kepentingan, untuk keuntungan pribadi, untuk keuntungan perusahaan tertentu. Nah, terkadang juga kamu bisa lihat deh di media sosial, di layanan streaming, di apapun itu yang ada di internet. Sekarang AI kita harus langganan. Apakah itu salah satu bentuk kapitalisme atau kemajuan dari dunia ini? Coba gimana pendapatmu? Jadi kapitalisme itu emang bikin hidup kita jadi lebih mudah men. Seperti yang udah aku kasih tahu di videoku sebelumnya. Aku udah coba ngupas tuntas tentang kapitalisme. Bukan dari sisi yang negatif, tapi dari praktek berdasarkan teorinya, sisi positifnya. Karena emang gini kan, setiap ada teori baru, setiap ada praktek baru, tujuannya kan untuk menyempurnakan dari teori maupun praktek sebelumnya, yang dimana masih banyak kecacatan. Nah, tujuan teori, tujuan praktek yang dilakukan pasti untuk keuntungan manusianya. Nah, itu udah aku bahas tuh di sebelah di videoku sebelumnya, cek aja lah di situ, jangan males. Makanya ketika kita udah langganan, kita udah subscription, kita dikasih layanan yang mudah banget. Kita buka Canva, semua layanan terbuka. Kita buka CapCut, kita semua premium pro itu terbuka. Kita jadi lebih mudah kan. Tapi dibalik itu semua ada harga yang harus kita bayar men. Perlahan-lahan secara nggak sadar kita jadi budak dari sistem yang mereka bangun. Jadi aku mau tanya ke kamu, sebenarnya tuh siapa yang mengendalikan siapa? Apakah kamu ngerasa free? Apakah kamu ngerasa terbebas? Apakah kamu ngerasa nggak dikendalikan siapapun? Coba deh.
kamu pikir ulang, kamu tanyain lagi ke diri kamu. Apakah kamu yang mengendalikan sistem atau kamu yang dikendalikan sama sistem? Sistem yang dibuat sama orang lain. Gimana? Kalau videoku ini berhasil ngebuat kamu berpikir, jangan lupa kita diskusi di kolom komentar. Ungkapin semua unek-unekmu, nggak harus kamu bener, nggak harus kamu salah. Ungkapin aja semuanya. Dan aku minta dukunganmu untuk ngembangin channelku. Caranya gampang banget, tinggal kamu pencet subscribe dan kamu nyalain lonceng notifikasinya. Biar ketika videoku upload baru kamu nggak ketinggalan. Karena aku akan ngebahas sesuatu yang bisa langsung mempengaruhi kehidupan kita dari sisi ekonomi. See you di next video, bye bye.